Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemilihan proyek dan aspek pemilihan yang beranggotakan Ade Mutia Kamarida, saya sendiri, Argori Pandi, Ade Maharip Setiawan, dan Monika Septiana. Pemilihan proyek yaitu metodologi pemilihan proyek. Dibagi menjadi 2, yaitu Benefit Measurement Method dan Constraint Optimization Method. Benefit Measurement Method yaitu metode pengukuran manfaat yang merupakan pendekatan komparatif mengevaluasi beberapa proyek berdasarkan pengeluaran, keuntungan, pendapatan, dan lain-lain. Kedua, ada Constraint Optimization Method. Dibutuhkan banyak input tentang suatu proyek dan ini dimodelkan secara matematis. Biasanya dengan bantuan program perangkat lunak dan program-program ini menguraikan kemungkinan hasil proyek secara matematis. Benefit Measurement Method, yaitu ada Marder-Booth, panel untuk mencoba mengklaim aspek negatif yang akan datang dengan pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil panel, jika proyek dapat mempertahankan aspek-aspek negatif ini, ia dipilih untuk inisiasi. B, ada peer review. Metode yang dilakukan bersama-sama dengan orang yang memiliki kesamaan dalam organisasi. C, scoring models. Metode scoring dalam menganalisa layak tidaknya proses tersebut dijalankan, proyek tersebut dijalankan. D, economic models. Inilah yang paling lazim digunakan dalam mengkaji kelayakan proyek dapat dipilih untuk dijalankan atau tidak. Adapun beberapa teknik yang digunakan diantaranya berfokus pada kebutuhan utama organisasi, kategorisasi proyek IT. Di antaranya, proyek merupakan sebuah peluang agar organisasi lebih berkembang, lamanya proyek, dan prioritas proyek. Analisis finansial. Dalam analisis dibutuhkan pertimbangan finansial yang merupakan hal terpenting dalam pemilihan proyek, sehingga dibutuhkan metode-metode dalam melakukan pertimbangan tersebut dan yang terdiri dari NPV analisis, ROI, dan payback analysis. Selanjutnya, weighted scoring model adalah tool yang dapat memberikan proses yang sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kinerja, yaitu 1. Identifikasi kriteria yang penting. 2. Tentukan bobot pada setiap kriteria. 3. Tentukan skor pada tiap kriteria. 4. Kalikan skor terhadap kriteria untuk memperoleh bobot total. 5. Makin tinggi bobot total, makin baik proyek yang digunakan. Selanjutnya, balance scorecard. Scorecard yang seimbang adalah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri. Pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk menyelaraskan kegiatan usaha yang dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap strategi tujuan. Balance scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial tradisional, tapi ukuran finansial menceritakan kisah tentang peristiwa masa lalu, cerita yang memadai untuk perusahaan abad industri di mana investasi dalam kapabilitas jangka panjang dan hubungan dengan pelanggan tidak penting untuk keberhasilan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif Setiawan.
Aspek pemilihan. 1. Aspek teknis, mencakup penggunaan komponen input dan output dalam bentuk barang atau jasa. Dalam hal ini ditentukan jumlah, waktu atau kapan digunakan, serta tenaga yang diperlukan. 2. Aspek manajemen dan administrasi, mencakup dua hal, yaitu kemampuan tenaga yang akan menangani proyek, serta keterlibatan masyarakat setempat. Ketiga, aspek kelembagaan, membahas masalah hubungan kerjasama antara pelaksanaan proyek dengan pemerintah daerah setempat. Yang keempat, aspek komersial, membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cara mendapatkan input yang diperlukan dan bagaimana cara memasarkan output yang akan dihasilkan oleh proyek. Yang kelima, aspek finansial, membahas masalah untuk memperoleh modal atau dana yang diperlukan, serta bagaimana proyek mengembalikan dana yang telah diperolehnya dalam bentuk kredit. Yang keenam, aspek ekonomis, dilakukan untuk melihat apakah proyek yang akan dilaksanakan dapat memberi manfaat yang menguntungkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu aspek teknis, lokasi proyek, di mana suatu proyek akan didirikan baik untuk pertimbangan pabrik atau bukan pabrik. Seberapa besar skala operasi, luas produksi ditetapkan untuk mencapai skala ekonomis. Kriteria pemilihan mesin dan equipment utama, serta alat pembantu mesin dan equipment. Bagaimana proses produksi dilakukan dan layout pabrik dipilih, bangunan dan fasilitas lain. Bagaimana teknologi yang digunakan, sudah tepat atau belum. Aspek manajemen. Manajemen pada masa pembangunan, siapa pelaksana proyeknya, bagaimana jadwal penyelesaian proyeknya, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek. Yang ketiga yaitu aspek kelembagaan. Bentuk badan usaha yang akan digunakan dikaitkan dengan kekuatan hukum dan konsekuensinya. Jaminan-jaminan yang bisa disediakan apabila meminjam dana, sertifikat, akta, dan izin-izin yang diperlukan. Yang kelima, aspek komersial. Pengaruh proyek terhadap peningkatan penghasilan negara, pengaruh proyek terhadap devisa yang dihemat dan diperoleh, penambahan kesempatan kerja, dampak terhadap masyarakat sekitar proyek, daerah semakin ramai, sarana dan alat transportasi membaik, listrik dan air, pendidikan dan kesehatan. Sekian presentasi dari kami, hanya segitu materi yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.